Saya berlagak seperti ODGJ, saya berlagak seperti layaknya seorang gembel. Itu semua sudah saya skenariokan, dan percayalah bahwa saya adalah sutradara di balik itu semua. Dan percayalah bahwa saya adalah sutradara di balik itu semua. Maksudnya? Saya pura-pura jadi gembel. Dan semua itu direkam sama kamera DC. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Cuman kamu belum tahu kakak itu siapa, Desi. Kak, kan saya udah jujur tadi sama kakak. Jadi sekarang gantian kakak buat jujur sama saya. Kakak itu sebenarnya siapa? Kakak bilang kakak bakal nyeritain semuanya tentang kakak. Kakak itu sebenarnya siapa? Jujur sama saya sekarang semuanya. Apa mungkin ini ada kaitannya sama yang dibilang sama mama saya kemarin? Kaitan maksudnya? Gini kak ya, sebenarnya udah lumayan lama pas saya pulang itu mama saya ngomong kayak gini sama saya. Dia katanya tahu siapa kakak sebenarnya. Dan dia juga lebih tahu tentang identitas kakak daripada saya. Tapi saya abain itu semua. Saya pikir itu cuma omongan belaka dari orang tua saya sendiri. Makanya juga saya itu belum berani bocorin sama kakak. Dan kata mama saya, bahkan KTP kakak aja dia tahu, pekerjaan kakak juga dia tahu, bahkan sampai penghasilan kakak dia juga tahu. Dan cuma satu yang orang tua saya bilang, kalau saya mau selamat saya harus jauhin kakak. Tapi saya hirauin itu semua, saya pikir itu cuma cara orang tua saya buat bikin saya tuh jauh dari kakak. Dan kalau saya boleh jujur, ada kayaknya lebih dari 2 minggu yang lalu ada orang yang chat saya. Dia tiba-tiba DM saya dan dia bilang kalau dia itu tahu siapa kakak. Tahu KTP saya? Iya, Bagaimana mungkin mamamu tahu KTP saya saya? juga bingung, makanya saya hirauin kata-kata mama saya. Gimana bahkan- bisa? Kan saya aja yang setiap hari sama kakak. Saya tuh nggak tahu apa-apa sama kakak kalau bukan kakak yang ngasih tahu. Bagaimana bisa orang tua saya yang jauh, bahkan orang tua saya di Lombok Timur, bagaimana bisa dia tahu sampai KTP, apalagi penghasilan kakak? Saya juga bingung. Tapi dari yang kakak omongin tadi, kakak mau jujur semuanya tentang kakak. Dan kakak bilang kakak itu pekerjaannya bukan sembarangan, kakak itu bukan orang sembarangan. Saya makin yakin sama omongan orang tua saya, bahwa orang tua saya itu nggak ngarang, bahwa orang tua saya itu bener tahu sesuatu. Dan bahkan nama, alamat, desa, dusun kakak itu semuanya mama saya tahu. Dan saya juga bingung kenapa dia bisa tahu.
Bahkan nama kakak Ilham aja dia yang duluan tahu daripada saya. Sedangkan saya cuman mengenal kakak itu dengan nama Udin. Saya bingung. Gimana caranya saya itu percaya sama mama saya, sedangkan mama saya aja sekali aja dia udah pernah ketemu sama kakak. Bahkan Masalahnya, ngomong udah pernah dia sama kakak. Tapi kenapa tiba-tiba dia bilang semuanya dia tahu tentang kakak? masalahnya nggak mungkin dia tahu tentang KTP saya, penghasilan saya, kalau bukan orang terdekat saya yang membocorkan itu semua, Desi. Terus menurut kakak siapa orang terdekat kakak? Apa alasannya juga dia mau bocorin ini semua? Dan kenapa harus mama saya tempat dia ngebocorinnya? Kenapa nggak saya? Makanya itu jadi pertanyaan besarnya. Kalau emang dia mau jujur sesuatu, mau kasih tahu saya sesuatu tentang kakak, dia kasih tahu aja saya, kenapa harus ke orang tua saya? Apa alasannya saya ngomongnya? Saya tanya sama kakak. Dan bahkan nama saya tuh sampai bilang kalau kakak itu suka main-mainin cewek lah. Intinya kakak itu suka mainin cewek. Oleh sebab itu mama saya mau ngejauhin saya dari kakak. Karena dia tahu kakak itu seperti apa. Tapi bener-bener saya tuh nggak hirauin apa kata mama saya abain aja dia apa. Apapun dia ngomong saya abain. Saya tidak pernah peduliin apapun dia ngomong. Karena saya percaya sama kakak. Bentar dulu, Des. Masalahnya nggak masalah dia tahu tentang siapa saya, tapi yang menjadi tanda tanya besarnya itu kenapa dia bisa tahu KTP saya dan bahkan semua hal dia tahu tentang saya. Kalau bukan orang terdekat saya yang membocorkan semuanya, nggak mungkin kan. Lantas apa alasan orang terdekat kakak buat ngebocorin itu semua sama mama saya? Apa kakak nggak merasa ada hal yang aneh? Ya aneh, maksudnya tujuan mereka itu apa gitu. Saya yang tanya sama kakak. Tujuan mereka ngomong kayak gitu ke orang tua saya itu apa? Seharusnya dia tuh ngomong sama saya. Kenapa harus ke orang tua saya? Jauh-jauh pula. Dan yang saya heranin, dari mana dia tahu kalau itu orang tuamu, dan dari mana dia tahu nomor mamamu? Apa mungkin kakak yang kasih tahu? Coba kakak ingat-ingat dulu. Siapa Nggak orang terdekat kakak yang Gak mungkin saya ngasih tahu, Desi. Bagaimana mungkin saya bilang sama mamamu dengan cara saya itu sering main cewek, saya itu sering begini. Enggak. Gak mungkin. Kalau secara logika nggak mungkin saya bakal kasih saya tahu. nanya sama kakak ini. Pernah nggak kakak itu cerita sama orang terdekat kakak, menurut kakak yang kakak percaya itu tentang saya, tentang orang tua saya, tentang nomor telepon orang tua saya? Dan bahkan KTP saya pun nggak pernah saya kasih tahu kamu. Kecuali dari kartu itu tanda saya bingung. mahasiswa saya. Saya aja cuman tahu nama kakak Ilham itu dari kartu tanda mahasiswa. Kenapa orang tua saya lebih dulu tahu? Dan bahkan KTP kakak, dia tahu tanggal lahir kakak, nama ibunya kakak, tempat tinggal kakak itu dia tahu semuanya. Saya sempat heran, tapi saya nggak peduli apapun dia bilang. Tapi baru sekarang saya nggak. Dan saya juga kepikiran sama orang yang DM saya itu. Bukan satu orang yang DM saya. DM maksudnya? Ada orang yang DM saya di TikTok. Tapi saya nggak pernah ngasih tahu kakak. Chatnya masih saya pegang. Coba saya lihat chatnya. Ya maksudnya gini deh. Enggak, saya cuma ngasih tahu kakak. Intinya dia tuh bilang dia tuh tahu siapa kakak sebenarnya.
Chatnya itu lanjutannya apa? Maksudnya Dia cuman bilang sama saya kalau saya harus hati-hati sama kakak. maksudnya Kakak itu bukan Udin yang seperti saya kenal. Tapi kakak itu punya sisi lain yang gak saya tahu. Tapi sebelum saya tahu itu semua, saya udah diblokir duluan sama orang itu. Dia udah bilang, kamu janji gak usah kasih tahu kalau saya ngechat kamu gitu. Tapi pas saya baru mau tanya, baru intinya mau selidikin semuanya, dia udah blokir saya. Atau mungkin dia takut saya tanya semuanya sama dia, atau mungkin dia takut saya tahu dia itu siapa. Dan yang saya heranin, siapa yang ngebocorin KTP saya itu menjadi pertanyaan besar. Dan kalau bukan orang terdekat saya, bagaimana mungkin kamu ataupun orang-orang atau mungkin Maksudnya? subscriber saya deh sih. Tunggu. Subscriber maksudnya? Desi, saya minta tolong, kamu jangan marah, kamu jangan kecewa atas apa bentuk kejujuran saya ini. Karena semua yang saya perbuat benar-benar demi mimpi, demi semuanya, dan demi masa depan saya sama kamu. Tapi maksudnya subscriber itu apa? Oke, sekarang saya bakal jelaskan. Tapi saya minta tolong, kamu dengar kejujuran saya ini, sesuai dengan janji saya, kamu nggak bakal marah. Dan saya pun berjanji saya nggak akan marah kan saya udah ngelakuin itu semua kan, sayang kan. Tapi saya minta tolong kamu jangan marah, tolong kamu lihat saya, kamu jangan pernah marah ya. Karena ini semua juga demi kepentingan kita bersama dan demi menyelamatkan diri saya, diri kamu dan keluargamu dari orang-orang yang mungkin memfitnah saya atau mungkin orang yang iri dan dengki sama kehidupan kita. Dan mulai sekarang saya minta tolong, saya akan jujur sebaik mungkin, sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, agar kamu paham atas semua skenario dan perjalanan yang pernah kita lakukan selama kamu mengenal saya. Saya bukan gembel, dan kamu itu udah tahu semuanya. Saya berlagak seperti ODGJ, saya berlagak seperti layaknya seorang gembel. Itu semua sudah saya skenariokan, dan percayalah bahwa saya adalah sutradara di balik itu semua. Maksudnya? Saya pura-pura jadi gembel, dan semua itu direkam sama kamera DC. Maksud kamu? Direkam. Dan setelah saya jujur, kamu belum tahu saya siapa sebenarnya. Walaupun kamu udah tahu saya bukan gembel waktu itu, dan sampai detik itu kamu belum tahu saya siapa. Sampai detik ini, sejujurnya saya tidak heran kemudian orang tuamu tahu siapa saya, atau mungkin dia menonton semuanya. Maksudnya? Kamu rekam terus kamu upload gitu? Dan itu semua pasti sudah terjadi, Desi. Tapi itu semua saya perbuat demi mimpi dan masa depan saya, untuk menguji ketulusanmu, untuk menguji komitmenmu, dan untuk menguji seberapa besar cintamu buat kakak. Mimpi kamu aja? Dan bukan hanya tentang mimpi, Desi, tapi itu semua saya perbuat benar-benar karena ingin menguji komitmenmu, cintamu, ketulusanmu. Dan percaya, semua itu sudah saya dapatkan. Tapi nggak gini caranya. Desi, kamu dengar saya. Saya minta tolong, izinkan saya untuk menyelesaikan semua pengakuan. Izinkan saya untuk jujur atas semuanya. Dan ketika orang tuamu mengatakan semuanya, bahwa mamamu lebih tahu daripada kamu, boleh jadi dia pernah menonton video-video saya sama kamu. Dan boleh jadi ada seseorang yang membocorkan identitas saya dan siapa saya yang sebenarnya. Dan poin ketiga,
Boleh jadi orang yang membocorkan rahasia saya itu dan identitas saya itu, sampai bahkan KTP saya dan penghasilan saya dibocorkan. Boleh jadi itu adalah sarana mereka untuk menjatuhkan saya. Sampai pada akhirnya orang tuamu bilang apa? Kamu ingin dijauhkan sama laki-laki yang jahat seperti saya kan? Itu pasti ada permainan di belakang layar yang tidak saya tahu. Dan boleh jadi skenario yang mereka perbuat untuk menjatuhkan saya, menjatuhkanmu dan keluargamu itu sendiri. Tapi percayalah, saya akan cari tahu siapa orangnya dan saya akan cari tahu semuanya. Dan sebelum saya cari tahu itu semua, izinkan saya untuk jujur bahwa saya sebenarnya adalah mimpi yang kita rencanakan itu. Maksud kamu? Saya adalah seorang YouTuber, Desi. Kamu seorang YouTuber. Tapi percayalah, itu semua saya lakukan untuk kebaikan saya dan kebaikanmu. Berarti semua kebaikan saya, perlakuan saya ke kamu itu kamu rekam semua. Semua ke-record dan semua saya upload di YouTube. Itu semua saya lakukan demi masa depan saya dan demi masa depanmu. Tanpa sedikit pun saya punya niat dan tujuan menjadikanmu konten belaka. Walaupun Kamu mungkin, caranya. dengar, walaupun mungkin orang tuamu salah paham, wajar. Tapi cepat atau lambat suatu hari nanti saya akan mendatangi rumahmu. Saya akan bertemu orang tuamu dan saya pastikan semua akan terselesaikan dengan jalan terbaik. Dan saya akan mencari tahu siapa orang yang sudah membocorkan semuanya. Tapi percayalah, semua hal yang terjadi ini adalah takdir Tuhan. Boleh jadi ini adalah sebuah bentuk karma Tuhan buat saya agar saya lebih cepat jujur pada kamu. Dan sejujurnya, seperti perkataan saya dari awal bahwa saya akan jujur di tanggal 27 niatnya. Tapi karena dipaksa oleh takdir dan keadaan, sampai pada akhirnya saya jujur dari sekarang. Boleh jadi itu adalah rencana Tuhan untuk membalas semua bentuk karma yang mungkin dulu niatnya saya menguji kamu dan kamu rela mempertaruhkan semuanya. Dan boleh jadi ini adalah takdir Tuhan untuk memberikan saya sebuah bentuk ujian untuk saya, dan saya pasti akan mempertaruhkan segalanya untukmu dan keluargamu mulai detik ini. Dan saya pasti akan lakukan itu untuk membuktikan bahwa saya benar-benar mencintaimu, benar-benar menyayangimu, dan benar-benar peduli dengan keluargamu. Kau menari di atas tangisanku, kau permainkanku sesuka hatimu. Sudah cukup sudah cukup sampai. Maka percayalah bahwa sayalah laki-laki yang akan datang ke rumahmu, akan menyelesaikan semua persoalan itu. Saya minta tolong sama kamu, pertemukan saya sama keluargamu. Atau mungkin kamu bisa jelaskan ulang pengakuan dari orang tuamu itu seperti apa. Dia tahu lebih daripada kamu tentang saya kan? Untuk saat ini, jujur, Desi, dengerin saya jujur. Sebenarnya saya tuh kecewa sama pengakuan kamu. Tapi di balik itu saya hargain lagi kejujuran kamu. Walaupun di dalam hati saya tuh saya tetap kecewa, tapi saya lebih menghargai cara kamu jujur sama saya. Karena udah saya bilang sama kamu, saya tuh lebih baik menangis dengan kejujuran kamu daripada saya tuh harus bahagia di atas kebohongan kamu.
Intinya saat ini saya cuma mau bilang sama kamu, kamu serius kan sama saya? Saya serius sama kamu, Desi. Dan saya pasti akan mempertanggungjawabkan semua kebohongan saya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan cinta saya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan komitmen saya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan semua beban orang tuamu itu. Terlepas dari apapun masalahmu hari ini, kamu dijodohkan, atau mungkin orang tuamu terlilit hutang, atau mungkin orang tuamu itu tahu tentang saya yang sebenarnya. Terlepas dari itu semua, saya akan selesaikan satu persatu. Tapi sebelum saya selesaikan masalah keluargamu, saya harus tahu siapa orang di belakang layar yang tega membuka identitas saya dan merusak nama baik saya di depan orang tuamu. Hadirmu akan menjadi cerita terindah. Sekarang kalau kamu emang serius sama saya, udah saya bakal lupain ini semua. Intinya sekarang kalau kamu emang beneran serius sama saya, kamu bantu saya buat ngeyakinin orang tua saya kalau Desi. kamu nggak seperti apa yang mereka pikirin. Desi, semenjak saya bertemu dengan kamu, penghasilan saya meningkat, karir saya pun meningkat, dan ini pantas saya pertaruhkan untuk dirimu dan termasuk keluarga. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau butuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Saya tidak akan menghitung berapa nilai yang akan saya keluarkan, berapa besar pertaruhan saya untuk dirimu dan keluargamu, demi keutuhan hubungan kita dan demi keutuhan keluargamu. Termasuk tentang masalah kenapa orang tuamu sampai menjodohkanmu. Orang tuamu menjodohkanmu dengan laki-laki lain itu karena keadaan ekonomi pun akan saya selesaikan. Tapi boleh jadi mungkin orang tuamu melakukan ini semua dan mengambil keputusan ini untuk menyelamatkan hidupmu dan menjauhi saya. Boleh jadi orang tuamu juga punya alasan itu semua, dan saya akan mencari tahu itu semua. Percayalah, saya akan mengambil jalan terbaik untuk menyelesaikan semua. Cinta selalu abadi, walau takdir tak pasti. Kau selalu di hati, cinta hatiku. Seraya ku berdoa. Terlepas dari apapun masalah kita saat ini, saya harus mencari tahu apa sumber dari semua ini. Siapa yang tega menghancurkan nama baik saya? Karena saat ini terkadang teman kita yang di depan, kadang itu yang menghancurkan kita lebih cepat. Dan saya percaya bahwa orang tuamu mengambil jalan kenapa sampai kamu ingin dijauhkan sama saya pun pasti ada alasan dan penyebabnya. Dan semoga semua itu saya diberikan jalan. قد أنصح لأبي ربا بحسنها أمي وأرشدني
بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم لقوا فقد أحملت نصحا والإرشاد ولم أكن مصليا رشدا من أي فمي وأغلق لكل حبوب الريح مثلا تروح بالعذن تغنية الناس قد أنصحني وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Kak, saya boleh minta tolong ya? Kalau bisa semuanya kita usut, karena saya tuh takut kalau saya tuh sampai nggak direstui sama kakak. Saya pengen hidup selamanya sama kakak. Astagfirullahaladzim. فكنت مستغنا بدوشة الدنيا وسحرت بزهري أنواع الحطام وأكنود نعمة من ربنا كبرا وأنشيت صالة كذا ولم أصحني
بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم صلوا على النبي محمد. Desi, sampaikan salam saya buat orang tuamu. Saya minta maaf atas semuanya. Dan saya juga minta maaf sama kamu atas semua hal yang terjadi sejauh ini. Tapi semua videomu, semua hal yang sudah saya upload, saya pastikan itu juga akan menjadi bagian dari hakmu dan hak keluargamu. Ini bukan lagi tentang angka, ini bukan lagi tentang nilai, dan ini bukan lagi tentang karir ataupun cita-cita dan mimpi kakak belakang. Tapi ini tentang kebahagiaan, ketenangan ketika saya tetap masih bisa bersama denganmu dan bisa bersama dengan keluargamu secara utuh. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah, sulit saya lupakan semua. Karena ketenangan dan kedamaian sejati bukan lahir dari betapa besar dan betapa tinggi angka yang akan kita dapatkan, namun seberapa bersihnya jiwa, seberapa tenangnya hati. Oleh sebab itu, suatu hari nanti saya akan bongkar semuanya demi hubungan kita dan demi masa depan kita bersama. Bahagia, apakah bisa mengulang cerita serindu sama kenangan. Misi kita saat ini, kita harus kembali meyakinkan kedua orang tua demi keutuhan hubungan kita. Dan sebelum kita cari tahu tentang siapa yang membocorkan semuanya, terlebih dahulu saya akan menyelesaikan semua masalah keluarga. Oke, kamu percaya sama kakak kan? Dia tuh belum bisa untuk relakan. Kenapa saya sendiri yang rasakan atau Sabar, ini namanya ujian. Intinya sekarang tuh kita tuh harus bisa meyakini orang tua aku. Intinya sekarang itu kita tuh harus bisa buat meyakini orang tua aku, dan kakak juga bisa meyakini orang tua aku bahwa kakak itu nggak seperti apa yang mereka kira. Biar kita tuh bisa berjalan dengan mulus, hubungan kita tuh bisa berjalan dengan mulus tanpa ada suatu drama, supaya kita bisa bersama dengan tenang. lupa tak bisa. Masih ingat saya lupa ini orang yang kau kas luka, apa kabar?